Ini ada jambu batu. Saya masih belum tahu namanya. Ini jambu batu yang buahnya juga besar, cukup besar. Ini coba kita lihat ini. Ini dia jambu batu yang beberapa hari yang lalu sudah saya petik ya. Ada 3, tapi karena ini mungkin tempatnya yang kurang sinar matahari, sehingga pertumbuhan buahnya kurang memadai ya. Nah, ini sudah saatnya ini tanaman-tanaman yang bukan bibit unggulan harus diseleksi agar pertumbuhan bibit tanaman dengan bibit unggul itu bisa berkembang normal, terutama kebutuhan sinar mataharinya. Ini terlalu rimbun karena memang awalnya saya tidak memperhitungkan atau tidak mengikuti standar cara menanam, terutama dalam jarak ya. Dalam jarak tidak diperhatikan jarak antar tanaman. Ini sangat mempengaruhi, terutama dalam jatuhnya sinar matahari. Distribusi sinar matahari terhalang, terutama pada tanaman-tanaman yang terlambat dalam pertumbuhannya. Ini salah satu tanaman yang belimbing dari pohon yang ya jaraknya sangat berdekatan dengan jambu batu. Tetapi lihat rantingnya menghasilkan bunga yang juga sempurna. Pertumbuhannya saat masih kecil ini sempurna. Mudah-mudahan perkembangan selanjutnya bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi kelihatannya distribusi cahaya kurang memenuhi standar sempurna. Ini terlalu rapat, lihat. Ini tumbuhan, waduh, ini dikasih seperti daunnya kena cacar daun ini kayaknya pada lubang-lubang. Itu sangat berdekatan antara pohonnya. Jadi ada tumbuh tanpa ditanam pohon pepaya yang biasanya riskan terhadap jamur putih yang menyerang ujung akar. Maka yang ujung akarnya itu yang lembut itu digrogoti, istilahnya dimakan oleh jamur putih ya di bawah tanah, itu menyebabkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan pohon pepaya tersebut terhalang, atau dengan kata lain akar tersebut tidak bisa mencari kebutuhan nutrisinya sendiri karena memang digrogoti atau dimakan oleh jamur putih yang ada di bawah tanah. Jamurnya tersebut itu seperti serabut seperti benang-benang putih yang sambung menyambung ke sana sini. Kalau itu udah terserang, tandanya itu daun-daunnya udah mulai tampak keriting-keriting seperti itu, dan biasanya tidak akan lama lagi mulai layu. Memang pohon belimbing tersebut tidak saya tanam, tidak sengaja saya tanam, tapi karena tumbuh natural, tumbuh alami,
saya biarkan saja. Nah, sebetulnya memang tidak memenuhi syarat. Banyak tanaman-tanaman yang ya terbatas karena lahannya yang tidak memadai, tetapi keinginan untuk menanam tanaman tersebut terus ada, sehingga ya mereka berbuat sinar matahari di atas. Bisa kita lihat di atas. Nah, ini juga awalnya saya tanam tumpang sari, itu bekas-bekas polybagnya berupa cabai, tapi sekarang karena memang dia terhalang sinar matahari, kebutuhan sinar matahari yang tidak terpenuhi, secara alami dia mati, sehingga mungkin nanti akan diutamakan tanaman-tanaman yang mempunyai bibit unggul yang ya memang secara itu tidak komersil ya, untuk kebutuhan konsumsi sendiri aja, tetapi karena memang senang menanam akhirnya berdesakan. Nah, itu banyak yang sudah merana hidupnya karena kekurangan sinar matahari, saking lebatnya. Ini yang tanaman-tanaman sampai saya menanam kurma menanam kurma di pot, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, dikarenakan ya distribusi sinar mataharinya terhalang satu sama lain. Itu dia juga tanaman pisang yang juga ternyata bisa tumbuh alami. Ada beberapa dahan-dahan yang awalnya menutupi daun-daun pisang tersebut saya pangkas. Itu adalah tanaman duren yang ternyata juga tumbuh setelah beberapa tangkai atau ranting-ranting daun salam. Itu pohon salam yang saya gunduli, itu saya tebang. Ada pohon petesina yang tadinya juga tumbuh subur, saya tebang dengan memprioritaskan pertumbuhan dari pohon durennya itu adalah bibit unggul, jadi saya ingin dia terus tumbuh ke atas. Lalu salah satu lagi, ini juga saya surprise, ini adalah tanaman khas dari Papua, sangat subur itu tanaman. Lihat, itu pertumbuhannya normal, cuma memang bukan normal arti dalam tumbuh ke atas, tapi daunnya kok tumbuh terus tunas-tunasnya. Kemudian kita lihat, sayang tanaman-tanaman, waduh, kumis kucing saya sudah menyelesaikan tugasnya, karena ini pohon rambutan pohon rambutan juga bibit unggul manisnya kalau lagi berbuah sungguh manis, jadi sayang dibuang, sangat sayang dibuang. Sehingga tetapi dengan pertumbuhannya yang subur tersebut, daun-daunnya rindang dan menutupi distribusi sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman di bawahnya. Karena sinar matahari itu sangat penting dalam mengolah tanaman di hijau daun, klorofil itu tidak sampai ke tanaman yang ada di bawahnya, sehingga tanaman yang di bawahnya tumbuh kerdil, bahkan lama-lama mati.
Itu juga ada tanaman duren yang saya dulukan, tapi juga tidak tumbuh sempurna. Sekarang sudah beberapa pekan ini tanaman-tanaman yang menutupi distribusi cahaya. Ini bekas renovasi belum saya rapikan. Distribusi cahaya sudah saya tebang. Ini mulai segar kembali, tumbuhnya duren montong. Ini duren montong sebetulnya, bibitnya bibit unggul. Sayang pada saat itu tanaman-tanaman yang tumbuh liar menutupi distribusi cahaya terhadap dia, terutama sinar matahari yang datangnya dari arah timur tidak sampai ke daun. Nah, sekarang dia sudah tampak lebih sempurna pertumbuhannya, tetapi memang dia ketinggalan kalau diukur pencapaian tinggi dari daunnya itu terhadap tanaman yang seumur tetapi dia distribusi cahayanya penuh. Satu hari bisa menerima cahaya matahari 6 jam. Sangat ketinggalan. Yang di depan udah bisa sampai 2 meter, ini masih mungkin sekitar 60 cm tingginya. Ini tanaman duren yang distribusi cahayanya atau kurang sinar matahari terhadap yang menerpa daun duren tersebut, sehingga pertumbuhannya juga terganggu. Nah, karena sinar mataharinya kurang. Ini pohon salam yang saya udah kurangi daunnya agar cahaya matahari bisa sampai ke daun duren ini. Ini duren ini adalah duren unggul juga, unggulan. Nah, inilah koleksi tanaman saya yang sayang sekali ya, kurang terurus, tapi saya senang dengan pekarangan yang menghasilkan kerindangan hijau daun dari tanaman-tanaman tersebut. Kita bisa lihat ya, itu adalah jeruk Bali, begitu banyaknya. Memang saya biarkan tumbuhnya tanpa diseleksi pertumbuhan bunganya, sehingga sangat lebatnya itu buah tumbuh akibat tidak diseleksinya. Bunga-bunga yang tumbuh menyebabkan pertumbuhan jeruknya tidak sebesar yang normal. Banyak tapi kecil-kecil. Tapi karena memang tidak saya peruntukan untuk komersil, biarkanlah dia tumbuh tanpa dipengaruhi atau tanpa dia tumbuh bebas alami. Demikian jeruk Bali yang ada di pekarangan rumah saya.